Dulu, ketika hujan turun di tanah ini, air meresap pelan. Ia disimpan oleh akar-akar yang saling menggenggam di bawah permukaan. Sungai mengalir tenang, memberi hidup, bukan membawa kehancuran. Namun hari ini, hujan yang sama berubah menjadi bencana. Air datang bukan lagi sebagai sahabat, melainkan sebagai gelombang yang merenggut rumah, harapan, dan masa depan. Apa sebenarnya yang telah kita lakukan pada hutan hingga air tak lagi mau tinggal dan hanya datang untuk menghancurkan? Di barat dan utara Sumatera, tanah yang dulu hijau kini terluka. Bukit-bukit yang dahulu berdiri sebagai benteng alami kini telanjang, kehilangan penjaga setianya. Setiap pohon yang tumbang bukan sekedar kayu yang hilang, melainkan satu penjaga kehidupan yang runtuh tanpa suara. Tidak ada teriakan saat akar dicabut dari bumi. Tidak ada tangisan ketika kanopi terakhir terbuka. Yang terdengar hanyalah sunyi sebelum akhirnya digantikan dengan raungan air bah. Hujan tidak pernah jahat, air tidak pernah berniat menghancurkan. Namun ketika hutan dilenyapkan, hujan kehilangan rumahnya dan air kehilangan jalannya untuk bersabar. Di atas tanah yang kini keras dan terbuka, tetes-tetes hujan tidak lagi disambut oleh lapisan daun, lumut, dan akar. Ia jatuh, menghantam langsung tubuh bumi yang telah kehilangan pelindungnya. Tanah tak lagi mampu memeluk air. Ia menolak, ia memantulkannya. Ia mengubahnya menjadi arus yang meluncur tanpa kendali. Dari lereng-lereng yang dulu kokoh, air melesat membawa lumpur, batu, batang-batang mati, dan seluruh sisa luka yang ditinggalkan oleh keserakahan. Dan ketika arus itu tiba di dataran rendah, manusia baru menyadari bahwa alam sedang berbicara dengan cara yang paling keras. Namun bencana ini tidak dimulai dari hujan. Ia dimulai jauh sebelum awan pertama menghitam. Ia bermulai dari suara mesin yang meraung di tengah hutan, dari gergaji yang menggigit batang demi batang, dari api yang menghanguskan semak dan pohon-pohon kecil membuka lahan atas nama perkembangan, atas nama kebutuhan, atas nama keuntungan yang terasa lebih nyata daripada ancaman yang dianggap tak terlihat. Hutan ditebang satu persatu. Dari kejauhan, perubahan itu tampak lambat. Namun bagi alam, setiap pohon yang hilang adalah kehilangan besar. Setiap lapisan tanah yang terbuka adalah undangan bagi bencana. Dan yang paling dulu merasakan kehilangan itu bukanlah manusia. Di dalam hutan yang kian mengecil, satwa-satwa mulai menghilangkan arah. Jalur perburuan mereka terputus, tempat berlindung mereka runtuh, pohon tempat bersarang roboh, sungai tempat mereka minum menjadi keruh, tercemar oleh lumpur dan limbah. Binatang-binatang yang selama ribuan tahun hidup harmonis dengan hutan, kini dipaksa keluar dari rumahnya, melangkah ke wilayah yang tak pernah mereka kenal. Sebagian tidak pernah kembali. Sebagian mati diam-diam di bawah reruntuhan pohon dan tanah. Sebagian terpaksa mendekati permukiman manusia, mencari makan di tempat yang bukan milik mereka.
dan kemudian dianggap sebagai ancaman. Padahal mereka hanya korban pertama dari luka yang kita ciptakan. Ketika hutan menghilang, bukan hanya air yang kehilangan penahan. Angin kehilangan penghalangnya, tanah kehilangan pengikatnya, matahari kehilangan peneduh alaminya. Siklus kehidupan yang selama ribuan tahun terjaga rapi, mulai retak perlahan, hingga suatu hari runtuh dalam satu malam hujan yang tak tertahan. Di saat air bah menerjang, kita melihat rumah hanyut, jembatan roboh, jalan terputus, aktivitas terhenti. Kita melihat duka di wajah manusia yang kehilangan segalanya. Namun jarang kita bertanya, dari mana semua ini bermula? Banjir bukan sekedar peristiwa. Ia adalah hasil akhir dari rangkaian panjang pengabaian. Di lereng-lereng yang dulu hijau, kini tanah dibiarkan telanjang. Tanpa akar sebagai pasak, tanah menjadi rapuh. Sedikit hujan saja cukup membuatnya longsor. Sedikit aliran saja cukup menyeretnya turun. Sungai yang dahulu sempit dan jernih kini melebar, keruh dan dangkal oleh endapan lumpur. Daya tampung yang berkurang. Sekali hujan besar datang, air tak punya ruang untuk bersikap tenang. Ia meluap. Ia menghantam. Ia mengambil kembali ruang yang dulu dirampas darinya. Namun ironisnya, setelah air surut, yang tertinggal bukan hanya lumpur dan puing. Yang tertinggal adalah pertanyaan besar yang sering kita abaikan. Sampai kapan kita akan terus menyebut ini sebagai bencana alam, sementara sebagian besar penyebabnya adalah ulah kita sendiri? Di balik setiap banjir, ada kisah tentang pohon yang tumbang, tentang akar yang tercabut, tentang hutan yang diratakan, tentang perencanaan yang mengabaikan keseimbangan, tentang pembangunan yang lupa pada batas. Dan di balik setiap pohon yang hilang, ada cerita tentang kehidupan yang ikut pergi. Burung yang tak lagi menemukan cabang untuk bertengger, mamalia yang kehilangan jalur migrasinya, serangga yang kehilangan bunga-bunga yang menjadi sandaran hidupnya, rantai makanan terguncang, keseimbangan alam pincang, dan ketika satu bagian runtuh, bagian lain ikut tergelincir. Manusia sering merasa terpisah dari semua itu, seolah kita berdiri di luar lingkaran kehidupan, seolah hutan hanyalah latar belakang, bukan fondasi. Padahal setiap nafas yang kita hirup, setiap tetes air yang kita minum, setiap kesejukan yang menenangkan tubuh, semuanya bermula dari hutan yang kita anggap jauh. Ketika hutan hilang, udara berubah. Ketika hutan rusak, air kehilangan arah. Ketika hutan lenyap, bencana kehilangan penghalangnya. Sumatera pernah dikenal sebagai salah satu paru-paru terbesar di kawasan ini. Hutan-hutannya menyimpan air, menahan angin, menjaga tanah, dan menjadi rumah bagi ribuan spesies makhluk hidup. Kini, sebagian besar wilayahnya dipenuhi luka-luka yang menganga, bekas pembukaan lahan yang meninggalkan tanah tanpa pelindung, sungai tanpa penyangga, dan manusia tanpa perisai alami. Setiap musim hujan kini menjadi saat menunggu dengan cemas. Awan yang dulu dinanti sebagai rahmat, kini dipandang sebagai ancaman. Gemericik hujan tak lagi menenangkan, melainkan menggetarkan. Dan ketika air akhirnya datang, ia membawa pesan yang sama. Berulang kali, ada yang salah dengan cara kita memperlakukan alam. Namun bencana tidak pernah memilih siapa yang bersalah.
Air tidak memilah siapa yang menebang dan siapa yang menjaga. Semua diterjang dalam satu arus yang sama. Yang kaya dan yang miskin, yang lalai dan yang peduli, semua berdiri di hadapan kekuatan alam yang telah kehilangan keseimbangannya. Disinilah ironi terbesar itu berdiri. Kita merusak sedikit demi sedikit. Namun ketika alam membalas, ia melakukannya dalam satu waktu, tanpa jeda. Dan di antara lumpur, puing, dan air yang menggenang, satwa-satwa yang tersisa kembali kehilangan tempat berpijak. Habitat yang sudah sempit kini terendam. Pakan alami menghilang. Air bersih tercemar. Mereka bertahan hidup di antara sisa-sisa yang tak lagi ramah. Manusia sering berbicara tentang korban manusia. Namun jarang kita menghitung berapa banyak kehidupan liar yang hilang tanpa pernah tercatat. Padahal merekalah yang menjaga hutan ketika manusia belum datang. Merekalah yang membantu menyebarkan benih, menjaga keseimbangan populasi, dan menghidupkan tanah dengan siklus alami yang tak pernah kita ciptakan, namun kita hancurkan perlahan. Kini, ketika banjir datang silih berganti, kita membangun tanggul, memperdalam sungai, meninggikan jalan. Kita mencoba menahan air, menipu gejala, tanpa menyentuh akar masalah yang tersembunyi di lereng-lereng gundul. Kita sibuk bertarung dengan akibat, tetapi terus berdamai dengan penyebabnya. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon, ia adalah sistem kehidupan yang bekerja tanpa henti. Ia adalah mesin penyimpan air, pengatur iklim, penyangga tanah, dan rumah bagi kehidupan yang tak terhitung. Ketika mesin ini rusak, seluruh sistem ikut terguncang. Dan tidak ada teknologi yang mampu menggantikan kerja alam dalam menyimpan air setetes demi setetes di dalam tanah. Ketika hutan ditebang, kita kehilangan lebih dari yang bisa kita ukur dengan angka. Kita kehilangan penyangga banjir. Kita kehilangan penjaga tanah. Kita kehilangan rumah bagi satwa. Kita kehilangan keseimbangan yang membuat hidup tetap mungkin. Hari ini kita menyaksikan air yang mengalir di jalan-jalan, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di ladang-ladang. Namun jauh di atas sana, di bukit-bukit yang kini kosong, air seharusnya sedang tinggal, diam, dan tersimpan, seandainya kita tidak lebih dulu mengusirnya dengan penebangan. Di setiap genangan air, ada refleksi dari pilihan-pilihan kita. Dan di setiap rumah yang terendam, ada pesan yang kembali diulang oleh alam, bahwa kita tidak pernah benar-benar bisa menguasainya, hanya bisa hidup selaras atau berhadapan. Masih ada waktu untuk memilih. Masih ada hutan yang bisa dipulihkan. Masih ada tanah yang bisa disembuhkan. Masih ada satwa yang bisa diselamatkan. Namun waktu tidak menunggu selamanya. Setiap pohon yang berdiri hari ini adalah pertahanan bagi masa depan. Setiap hutan yang dijaga adalah asuransi bagi anak-anak kita. Setiap aliran sungai yang dijaga kebersihannya adalah harapan bagi kehidupan yang berlanjut. Jika hari ini kita menganggap hutan hanya sebagai lahan kosong yang menunggu untuk diubah, maka esok hari air akan mengubah kota-kota kita menjadi pengingat yang tak bisa kita abaikan. Banjir ini bukan hanya cerita tentang air yang meluap. Ia adalah cerita tentang hubungan kita dengan alam yang kian retak. Tentang jarak yang makin lebar antara manusia dan hutan. Tentang pilihan-pilihan kecil yang menumpuk menjadi bencana besar. Dan seperti semua cerita besar, akhir ceritanya belum ditentukan. Ia masih bisa ditulis ulang. Selama kita mau mendengar peringatan yang disampaikan air. Selama kita mau menanam kembali yang telah kita tebang.
Selama kita mau mengembalikan ruang bagi hutan untuk bernafas, bagi satwa untuk hidup, dan bagi air untuk tinggal di tempat yang seharusnya. Karena alam tidak pernah menuntut lebih dari yang ia berikan. Ia hanya meminta untuk tidak dilupakan. Jika hari ini kita terus berjalan di jalur yang sama, maka hujan berikutnya akan membawa cerita yang sama, dengan korban yang berbeda dan luka yang lebih dalam. Namun jika hari ini kita berhenti sejenak, menoleh ke hutan dan memilih untuk menjaga, maka mungkin suatu hari nanti hujan akan kembali turun sebagai berkah, bukan sebagai peringatan. Ini bukan hanya tentang Sumatera. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memperlakukan rumah satu-satunya yang kita miliki. Tentang apakah kita ingin dikenang sebagai generasi yang mengambil segalanya atau generasi yang masih sempat mengembalikan. Jika kamu masih di sini, jika kamu masih mendengarkan, berarti kamu adalah bagian dari cerita ini. Tuliskan pendapatmu, bagikan suaramu, dan jika kamu merasa alam masih layak untuk diperjuangkan, tetaplah bersama di perjalanan berikutnya. Karena masih banyak kisah yang perlu disuarakan sebelum semuanya benar-benar kehilangan suara.